Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang Bro, IWB pada video ini akan membahas apakah Yamaha Indonesia akan merilis versi generasi terbaru dari Fiction. Kita akan bedah setelah ini, jangan kemana-mana, kita geber, Cak, oke? Melody. What do spirits say? What do spirits say in the darker days? What do spirits say? Kang Bro, ini adalah Fiction R, sama bisa lihat. Fiction R ini warnanya biru kombinasi silver. Memang kalau saya melihat pasti sama berpikir kok dekil banget sih Cak WB ininya. Plastiknya betul, Cak. Jadi ini adalah unit baru tapi memang unit lama, artinya memang stok lama yang memang saat ini masih belum terjual, Cak. Jadi kita akan review sedikit biar sampai dapat gambaran Fiction R generasi 2017 ya nggak salah ini ya. Jadi warnanya ya kita lihat kombinasinya warna biru. Ini kebetulan ada warna biru. Nanti kita akan bahas ya biru-biru semuanya. Lihat yang paling keren itu MT-nya kan ya. Jadi ini warna biru, biru-biru dan kita lihat dari sini bahkan dari dari fender-fendernya biru, kaki-kakinya biru, semuanya biru dan birunya khas Yamaha. Kemudian di sini bagian atas cuma kita lihat warna silver. Silver ini ada lambang apa nih? Ya lambang Fiction ya yang baru seperti ini ya, Fiction R ya. Ibu nggak tahu artinya apa, dan yang jelas lihat dari sini nih. Ini ternyata desain ini membuat apa ya? Bisa kita bilang para supplier racer kesulitan untuk meracik ini, karena memang dia shape-nya kan mencong begini. Jadi kalau kita mencari aftermarket untuk menambah racernya supaya lebih tinggi agak sulit, memang khusus Fiction itu intinya. Kemudian kalau kita lihat dari sini ada shortnya panjang banget ya kita lihat. Kemudian juga tuh lihat sama lihat shape-nya dari tangkinya memanjang begitu. Dan ini menggunakan cover kondom ya, jadi tangki kondom. Sementara untuk tutup bensinnya ya masih sama lah dengan yang lainnya. Kita lihat memang flat dari dulu sudah Yamaha itu first mover untuk flat ya nggak salah, flat tank ya, tangki flat gitu. Sini ada lambang garpu tala dan serutnya itu nyambung, Cak. Serutnya nyambung begini modelnya, menjorok sampai ke depan. Tertulis Fiction R. Ada VVA, variable valve actuation. Dan kita lihat dari sini sosoknya. Jadi ada stripping. Ya ini hanya informasi buat sampean semuanya biar sampean tahu aja ya bahwa ini adalah Fiction warna biru yang generasi lama. Karena yang baru pun agak sulit mencari unitnya ya, karena memang dari pabrikan sepertinya tidak terlalu supply. Lalu kita lihat desainnya seperti ini, Cak. Jadi setelah dari serut depan menjorok begitu sama Yamaha ditarik set begitu nyambung sampai side casing. Lalu di sini akan juga kita lihat lengkungan, jadi model melengkung sampai menukik begitu. Nah di sini sih menukik kayak gini. Ini adalah Fiction R yang menggunakan engine-nya sudah cukup besar, powernya ya. Jadi sudah VVA, valve variable ya yang pasti. Dengan lihat nih, jadi ada sampai lihat mekanisme dari VVA-nya, sensor dan sebagainya. Dan di sini juga ada undercoil-nya warnanya silver. Ya, jadi maaf kalau berdebu, Cak. Memang ini kan ambil dari gudang tadi di Yamaha SBW. Sementara di sini footstep-nya warna biru dan juga kalau kita lihat dari PP-nya warna biru semuanya. Jadi kalau kita lihat dari jauh seperti ini, 6 speed SOHC 4 katup VVA. Lampunya seperti ini, Cak. Shape-nya ya kan. Jadi kalau kita lihat seperti itu. Kita memang banyak pertanyaan dari teman-teman semuanya. Kapan Yamaha akan meluncurkan Fiction generasi terbaru Cak IWB? Kapan ada facelift, kapan ada bla 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 dan sebagainya. Dan unfortunately, bosoknya Cak, bosok Inggrisnya unfortunately, hingga sekarang IWB juga belum menemukan indikasi Fiction walaupun konon rumornya ada kemungkinan ya tahun ini akan di facelift, tapi semuanya masih rumor tanpa bukti dari belakang seperti ini. By the way, kita harus jujur katakan memang Fiction itu sangat disayangkan sekali
bahwa dengan nama besarnya cukup sulit bersaing karena nyun sewu. Desain ini memang desain yang paling IB katakan paling inferior dibandingkan dengan desain sebelumnya untuk Vision ini. Sama bisa lihat dari headlampnya sama lihat nih. Headlampnya aja dari sini sudah kelihatan kurang elok ya IB ngeliatinya ya. Kemudian juga keputusan Yamaha untuk menggabungkan bentuk surutnya dan ditarik hingga ke belakang. Jadi begini ditarik ke belakang sehingga mengurangi rasa gagahnya, termasuk ditambah dengan bentuk belakangnya buritan yang menukik. Sebenarnya IB ngerasa bahwa untuk market ini tidak salah, Cak. Maksudnya gini loh, apakah market 50cc mengecil? Betul. Tapi apakah ini yang membuat Vision ini tidak kompetitif? IB rasa enggak juga. Karena CB 150R hingga sedetik ini masih cukup baik untuk penjualannya. Artinya pasar di sini sebenarnya 150cc seperti ini ya masih menggiurkan. Cuman ya karena sekali lagi sepertinya dari desain, Cak. Jadi kalau kita katakan ya desainnya seperti ini di depan, lihat aja di depan seperti ini. Jadi Cak, kalau kita membicarakan mengenai desain Vision ini memang nyun sewu, Cak, kita harus jujur katakan pabrikan harus improve untuk generasi Vision ini. Karena kenapa? Dari sejarahnya dirilis ya 2007 dulu, mungkin ini adalah versi yang paling susah bersaing di pasar. Paling sulit dijual. Sama lihat aja nih, ini adalah stok 2017, bayangin aja. Artinya apa? Memang pabrikan harus improve. Pabrikan harus melakukan gebrakan-gebrakan untuk mengangkat nama Vision ini. Karena yang pertama, Cak, ketika sebuah produk sudah susah atau sudah turun untuk nama besarnya, akan sulit untuk naik. Jadi artinya apa? Harus ada tindakan dari pabrikan untuk melakukan langkah-langkah jitu supaya Vision tidak makin tenggelam. Nama Vision ini bagus banget, Cak. Dulu kalau sampai denger Vision pasti motor keren, motor mantap, motor jos gandos. Apalagi secara sama dia dong, secara potensi dia sudah menggunakan delta dan sebagainya. Jadi kalau menurut IBB nih ya, yang perlu diimprove dari pabrikan, sama lihat dari sini nih, adalah bagian area fasnya depan ini, Cak. Menurut IBB, dari samping lampunya masih terlalu kaku. Jadi agresifnya kurang cakep lah. Begitu juga bagian reflektornya, sama lihat, dia cembung, ya. Mungkin ya kita nggak tahu ya, namanya desain itu selera. Tapi sekali lagi, model cembung seperti ini dan nggak tahu shape-nya tuh IBB ngerasanya kurang agresif. Bahkan dari IBB pribadi masih suka yang generasi Vision Lightning atau Vision yang advance. Itu paling keren bentuk mukanya seperti itu. Sebenarnya cukup disayangkan ya, headlampnya dirubah dengan seperti ini pada yang advance atau ya advance ya. New Vision Advance itu yang paling keren. Sebenarnya Yamaha hanya perlu menjejali engine yang lebih powerful itu aja, jangan dirubah secara signifikan. Itu dari headlamp. Jadi headlamp aja sudah ngerasa memang kurang apa ya? Lek boso ini kurang nyokot, Cak. Boso Jawa ini kurang menggigit gitu loh. Sementara kalau dari samping, Cak, dari samping menurut opini pribadi IWB, satu hal yang cukup fatal dari Yamaha adalah mereka memisahkan bentuk serutnya. Jadi antara tangki dengan serut itu bukan dipisahkan, malah digabung. Jadi antara serut dan tangki, IB ngerasa bahwa seharusnya dipisah. Serut dengan tangki itu jangan digabung seperti ini. Jadi kalau kita ngelihat, Cak, digabung seperti ini ya. Kemudian nama Yamaha ditarik ke sini. Jadi Kang Mas banyak mengatakan kok Cak IWB dilihat dari samping bentuk Vision itu kayak mentimun, Cak. Aduh, IWB nggak ngomong loh, ini netizen, Cak. Artinya ya Yamaha harus sekali lagi mengumpulkan survei sebanyak-banyaknya untuk ini. Apalagi kalau kita lihat dari sini ya sudah ditarik dari sini melengkung ya, kemudian ditambah dengan bentuknya yang melengkung lagi di sini. Itu jadi kayak apa ya? Feel dari motorsport yang sporty, gahar, agresif itu seperti hilang. Ini dari opini pribadi. Ya mungkin agak pedes, tapi justru ini buat kebaikan pabrikan supaya bisa improve. Karena sekali lagi sayang banget, ini adalah Vision. Nama Vision ini adalah sebuah nama yang harusnya dijaga. IB yakin kalau Yamaha melakukan gerakan-gerakan tertentu atau melakukan gerakan yang signifikan, seharusnya bisa menggeliat lagi. Walaupun mungkin 190cc marketnya sudah makin kecil, tapi sekali lagi kalau ada motor keren pasti sampean nggak nolak, bener nggak? Kalau sampai di hati, keren nih motor, pasti sampean akan ya celengan obah-obah ya kan, pasti itu kan terasa ya kan. Ini kalau dari samping, jadi dari samping aja sampean ngerasa bahwa gagahnya itu kurang, Mas, bener nggak? Sama jujur, ayo jujur, bener nggak? Dari depan sudah kurang enak dilihat ya, kurang agresif, bejendol bosan reflektornya, bejendol bulat, kemudian juga dari samping lihatannya nukiknya kurang jos gandos, dari sininya juga tarikannya kurang, ya kan? Nah ternyata dari belakang pun demikian, Cak, stop lampnya tuh terasa mungil. Jadi feel dari tafnya tuh nggak ada IB ngerasanya. Jadi kalau kita lihat seperti ini, lihat mungil dan apa ya, kesannya tuh terlalu
kayak motor bebek jadinya. Itu yang Yubing rasakan. Jadi sebenarnya sayang banget sekali lagi, ini adalah motor yang bagus ya. Motor punya nama besar, seharusnya Yamaha bisa melakukan gerakan-gerakan yang akan membuat motor ini kembali terdorong. Kalau sama nanya spek, pasti ini the best naked 150 cc, bener nggak? Dengan engine sudah VVA Kang Mas yang tipe R ini, engine VVA udah 6 speed, powernya udah ya kita ngomongin 19-an PS gila. Tapi ternyata itu tidak membuat sampean tergiur. Jadi ternyata power bukan utama. Saya maaf kalau lagi berisik ya, ini dekat bengkel. Jadi power bukan utama. Yang pertama adalah looks-nya. Sama setuju ra? Sama kasih power gede, looks-nya kurang ya sama nggak beli. Sama mawon toh. Kalau sama nanya nih, justru IWB lebih prefer motor keren walaupun tenaganya sedang. Contoh, Yamaha Bison. IWB aja dulu beli, Cak. Karena kenapa? Kesengsem sama bentuk desain yang keren. Ya, tapi kalau istilahnya powerful tapi desainnya kurang ya, motor kan buat nampang juga. Bener nggak? Kalau istilahnya kurang jos ya kita nggak pede lah, intinya gitu. Alamnya seperti itu, nature, natural, wajar gitu kan. Ini sama dengan motor. Makanya kita berharap ya dengan coretan IWB ini, monggo Yamaha facelift, Vision yang keren. Rubahlah bentuk Vision ini, jangan dibiarkan terlalu lama, sayang masalahnya. Kalau tenggelam terlalu lama, takutnya naik lagi susah. Nama Vision tuh besar masalahnya ya. Jadi gitu, inilah Vision yang ngendon dari 2017 hingga sampai sekarang sulit untuk dijual. Bayangin aja, mumet nggak dealer, pasti mumet, Cak. Ini adalah barang yang mati istilahnya ya. Ini adalah Vision R, dan gitu aja, Cak, coretan IWB. Semoga saja semua coretan ini didengar oleh pabrikan supaya makin improve dan kita dimanjakan oleh produk-produk yang keren. Yang ngono wae Kang Mas, maturun. Sama sudah mendengarkan coretan IWB, review IWB. Sekali lagi kalau sampai suka video ini, sampai like, share, dan subscribe. Dan jangan lupa juga sampai share untuk kalian itu paling penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Jiskandos.